Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa, nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Hampir 5 tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin ibu kota. Masa jabatannya bakal berakhir pada Oktober 2022 nanti. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies telah mengutarakan kepada publik sejumlah prestasi dan pencapaian kebijakannya. Pencapaian Anies menjadi hal penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama memimpin DKI Jakarta. Terlebih, hal ini pula yang menjadi sorotan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mempertanyakan prestasi Anies selama mengelola Jakarta. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pertama, Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion sepak bola yang berlokasi di daerah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang baru saja diresmikan kemarin. Peresmian JIS dipadati masyarakat dari segala penjuru. Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Ia menyebut pembangunan JIS merupakan bukti penuntasan janji yang ia sampaikan kepada The Jackmania pada 5 tahun lalu. Anies menuturkan JIS tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Persija Jakarta, The Jackmania yang memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Akhirnya, hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai penutupannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Kedua, Formula E. Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta. Sirkuit balapan Formula ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Anies memamerkan keberhasilan gelaran Formula E pada sidang paripurna hari ulang tahun HUT Jakarta. Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara Jakarta Hajatan itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia. Ia juga mengatakan balapan mobil Formula E telah membuat mata dunia tertuju ke Jakarta dan Indonesia. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan, karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak atau pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Dan ini juga bagus untuk negara kita, karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik, mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua
akan menuju ke ramah lingkungan. Ketiga, aplikasi Jakarta Kini. Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi dan juga penanganan COVID-19 dalam forum bertajuk Urban 20 Talk, Kota Desa Pemuda di Era Digital yang digelar beberapa waktu lalu. Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Ia juga menyebut Jaki merupakan capaian non-fisik yang sangat besar. Ia menyebut Jaki sebagai super apps. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai kebutuhan melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI. Kita kenal namanya Jaki kalau di Jakarta. Jaki Jakarta Kini, dan Jaki ini super apps yang di dalamnya seluruh pelayanan Pemprov itu masuk. Bukan hanya dari pemerintah, bahkan dari masyarakat swasta pun. Swasta itu maksudnya non pemerintah yang memiliki jasa untuk publik, kita bisa masukkan di situ. Jadi super apps ini memiliki feature-feature yang membantu kebutuhan warga. Ketika ada laporan hujan, banjir, maka ada jeda waktu berapa jam itu harus beres, sehingga secara sistem kita melakukan profesionalisme yang meningkat. Keempat, integrasi transportasi. Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kita tahu bahwa sebuah kota modern mengandalkan transportasi umum, sehingga mobilitas penduduk itu difasilitasi oleh pemerintah. Dan kalau kita bisa pergi dari mana saja ke mana saja pakai kendaraan umum, insya Allah kita akan bisa menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta, meningkatkan kualitas hidup, lalu penghematan biaya transportasi bagi masyarakat, dan otomatis nanti kita mudah-mudahan nanti menyaksikan porsi penduduk menggunakan kendaraan pribadi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit. Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga 0 pada tahun 2050 mendatang. Terkait hal itu, ia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta. Sangat membantu banget sih, jadi lebih cepat banget. Jadi waktu kerja yang biasanya bisa makan waktu 1 atau 2 jam, bisa sampai 30 menit juga udah sampai. Oh ya, bangga sekali kan, apalagi udah ada MRT lagi, udah transitnya langsung nyambung gini.